Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar di pagi hari ini anak-anakku semua? Sehat semua? Ada yang nggak hadir hari ini? Ada. Siapa yang nggak hadir? Galang. Galang sakit. Galang. Terus siapa lagi? Dani, Pak. Data sakit 2. Terus Tony sakit ya, Pak. Antoni Izin, Pak. Jin sakit 3. Siapa lagi? Yusuf, Pak, ini, Pak. Yusuf 4. Banyak bener yang sakit deh. Ya, pokoknya bener yang sakit ya. Oh, musim hujan. Oh ya. Coba nanti kita doakan, nanti mudah-mudahan teman-teman kita itu segera dikasih kesehatan dan kesembuhan ya. Amin. Oke, coba cek apa di sekelilingnya ada kotoran, ada sampah mungkin di area tempat kita belajar ini. Saya coba bersih ya. Oke, terima kasih. Oke, artinya berarti 5 orang nggak masuk ya? 5 orang nggak masuk sakit. Ya, kita doakan cepat sembuh. Ya, mudah-mudahan segera dikasih kesehatan dan bisa bergabung lagi ya. Gini, kita ini nanti akan belajar tentang apa hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita belajar tentang dasar-dasar teknik mesin. Ya. Jadi kita ini ruang lingkupnya nanti kita ngomong tentang dasar-dasar teknik mesin. Ya. Nah, hari ini kita akan coba belajar tentang alat ukur. Ya, apa? Alat ukur. Alat ukur. Nah, coba sebutkan setahu anak-anakku tentang alat ukur. Bebas, alat ukur apa saja yang pernah kamu tahu atau pernah kamu lihat tentang alat ukur. Bebas. Jangka sorong, apa lagi? Mikrometer, apa lagi? Dial indikator, apa lagi? Dial gauge, itu alat ukur dalam dasar-dasar teknik. Kalau alat ukur lain selain itu, luas, secara luas, universal, apa? Alat ukurnya apa aja? Penggaris. Terus kalau kita pengen lihat saya ini gemuk apa kurus, nah itu apa itu? Nah itu alat ukur apa? Alat ukur berat. Berarti ya? Berarti alat ukur itu macam-macam. Ada alat ukur berat, ada alat ukur panjang, atau alat ukur lebar, alat ukur kedalaman, alat ukur ketinggian, ya macam-macam ya. Itu jenis alat ukur sesuai dengan penggunaannya. Nah, hari ini ruang lingkupnya kita hanya membatasi ngomong tentang alat ukur yang namanya jangka sorong. Ya, apa? Jangka sorong. Sekarang coba, apa ada yang sudah pernah melakukan pengukuran dengan alat ukur jangka sorong? Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Belum sama sekali. Belum pernah. Tapi pernah mendengar nama alat. Pernah megang. Megang pernah, dengar pernah, tapi penggunaannya belum. Oke. Kalau sudah pernah dengar, pernah pegang, berarti hari ini kita akan belajar tentang penggunaan alat ukur jangka sorong atau yang disebut dengan vernier kaliper. Ya. Nah, tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh,
nanti Bapak kita punya kesepakatan untuk sebagai parameter penilaian atau parameter tujuan dari sebuah pembelajaran. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tentunya setelah kita bisa menguasai penggunaannya, tentunya nanti di dalam praktek keseharian anak-anak itu bisa mengaplikasikannya atau mengimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dengan pekerjaan dasar-dasar teknik. Itu ya. Nah, untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi saya bilang kita buat kesepakatan. Nanti di awal, ya, nanti sebentar lagi, nanti silakan anak-anakku handphonenya dibuka dan harus punya data. Nah, saya akan memberi sebuah pretest. Ya, pretest adalah kemampuan awal peserta didik sebelum mendapat pemaparan pembelajaran, materi pembelajaran. Itu ya. Saya kasih pretest, nanti kita lihat antara sesudah dan antara sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran seperti apa. Oke ya. Sekarang saya kasih waktu, silahkan buka handphonenya dulu. Silakan buka handphonenya. Ketik kuisis seperti yang di papan ini, kuisis ya. Kuisis. Sudah bisa anak? Sudah masuk kuisis? Oke, coba silakan join, masukkan kode 527164. Oke, silakan masuk. Belum ada yang masuk? Susah masuk kode. Kresna, nah, masuk Kresna, masuk. Kresna, Agil sudah masuk. Raka, Haikal, Agil sudah ya. Agil sudah, Kresna, Raka, Nurul, oh belum, Melak. Oh Melak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 lagi.
belum sudah masuk? Dwi Abdul belum ya? Belum masuk Dwi? Belum. Sabar. Belum? Susah? Gimana? Salah kode? Salah masukin nama? Udah ini ya si Dwi ini? Iya Pak. 527164. Dwi, berarti udah masuk semua? Ada nama gitu. Kalau lagi, masuk lagi bisa? Oke, coba lagi, jangan ini, jangan nyerah, coba lagi, Dwi. Kalau nggak lock dulu, udah lock, udah. Sabar ya, yang lain sabar ya, jangan ini ya, sabar. Gimana? Masih belum masuk? Satu lagi tinggal akhir aja ya. Bisa. Coba lawannya dikasih tethering kalau enggak. Oh, error. Gimana? Bisa? Kalau nggak bisa nanti di belakang aja, nggak apa-apa. Ya, di belakang aja ya. Oke, dah. Oke, yang satu karena kendala teknis, oke bisa 8 berarti masuk ya. Oke, saya mulai ya. Silakan dikerjakan. Ya, silakan. Itu udah on rekam. Ini juga. Iya. Kita kan? Oke. Ya kan? Ya.
Ya kan? Iya. Yo, si Agil. Wah, badannya gede tinggi di atas, nanti yang bawah sakit ini. Saya Pak Dito. Yang paling bawah nanti si siapa? Ayo jangan, kalau Nurul tuh atas lah, badannya kan gede. Raka sekarang ngebut dia, Raka ngebut. Agil nyusul, Kaisal coba ngejar Agil. Kresna nyusul. Nurul ulum coba, ya udah di atas ini. Oh masih peringkat 1 sementara. Ulum. Nado nembak si ini. Sudah selesai sudah. Pak. Kita lihat. Semua udah masuk. Sudah semua ya. Nando, Ulum dan Agil. Nando, Ulum, Agil. Nah itu namanya pre-test untuk mengetahui kemampuan awal sebelum pemaparan. Oke, jadi sudah Bapak paparkan tentang pretest. Nah, hasilnya tadi 3 besar siapa? Ando, Agil, sama? Belum.
Pretest. Nah, sekarang Bapak coba kasih sebuah video terkait dengan jangka sorong. Nanti silahkan disimak baik-baik ya. Silahkan disimak baik-baik. Ya. Oke, silakan disimak pemaparan dari sebuah video di minggu depan ya. Silakan disimak.
jangka sorong. Oke, lebih lanjut coba kita simak. Saya akan coba menampilkan slide ya, slide. Saya mencoba menampilkan slide. Oke, Bapak akan coba lebih agak ke dalam. Kita ngomong tentang jangka sorong ya. Jadi tadi di awal Bapak sudah sampaikan apa tujuan dari sebuah pembelajaran ini adalah yang pasti memahami dan mampu menggunakan alat ukur jangka sorong dengan baik dan tepat. Itu adalah tujuan dari sebuah pembelajaran alat ukur jangka sorong, gitu ya. Oke, next. Sekarang sejarah. Nah, sejarahnya jangka sorong. Jadi kita juga harus tahu sejarah ya, karena kalau kita nggak tahu sejarah, kadang wawasan kita itu pendek. Ya, kalau kita tahu sejarah, wawasan kita insya Allah akan lebih luas dan lebih panjang. Gitu ya. Oke. Sejarahnya atau biografi. Jangka sorong atau juga disebut dengan Fernil Kaliper itu ditemukan seorang ilmuwan dari Prancis. Ya. Dia seorang ahli teknik ya, yang bernama Pierre Fernil, ya, Pierre Fernil. Dia kelahiran tahun 1584 di bulan Agustus tanggal 19. Jadi 19 Agustus 1584 ilmuwan ini baru lahir. Ya, berarti sekitar abad 16 atau 1600, tahun 1600 ya. Nah, dia mempublikasikan, artinya mengumumkan secara umum di khalayak ramai itu pada tahun 1631. Dia baru mencoba mempublikasikan ya, di tahun 1631 Masehi. Sekarang tahun berapa, Dek? 2023. Sekarang tahun berapa, Nak? 2023. Kalau kita lari ke belakang menuju tahun ini, itu berapa ratus tahun? Kira-kira 1600 dipublikasikan ya. Sekarang 2023, berarti sekitar berapa ratus tahun? 392 tahun. Sekitar 392 tahun. Berarti ya hampir mendekati 4 abad. 4 abad yang lalu alat itu sudah ada. Itu betul perlu diketahui juga biar kita tahu, oh rupanya Fernil Kaliper ke jangka sorong ini sudah ada beberapa abad yang lalu, bukan hanya 10 atau 20 tahun ke belakang rupanya. Walaupun mungkin ya bentuknya di zaman itu mungkin belum sesempurna ini gitu ya. Tetapi secara
tekniknya itu sudah ditemukan, gitu ya. Jelas ya? Itu sejarah dari Vernier Caliper. Makanya terus selain nama jangka sorong juga dia disebut Vernier Caliper. Jadi dari Vernier nama dia, makanya diambil Vernier Caliper. Itu biografi atau sejarahnya. Next. Sekarang pengertian atau definisi. Ya, definisi atau pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan alat ukur jangka sorong? Alat ukur jangka sorong adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman, ketebalan ataupun ketinggian dari sebuah objek. Ya. Dengan tingkat ketelitian adalah 0,02 sampai dengan 0,05. Ya, 0,02 sampai dengan 0,05 itu ketelitian dari alat tersebut. Ya, walaupun di akhir-akhir ini sudah ada yang lebih teliti lagi, 0,01. Ya. Nah, tapi kita hari ini coba fokus pada yang 0,02 sampai dengan 0,05. Itu ketelitiannya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketelitian 0,02 ataupun 0,05? Ada yang bisa jawab? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang lantang? Tingkat akurasi. Tingkat akurasi. Tingkat akurasi penyimpangan kesalahannya, ya, adalah 0,02 sampai dengan 0,05. Jadi semua alat ukur itu punya akurasi masing-masing. Ya, semakin kecil akurasinya semakin bagus, semakin akurat. Ya, itu maksud dari ketelitian. Ya, oke. Next, itu definisinya. Sekarang jenis. Jenisnya apa aja sih? Vernier Caliper atau jangka sorong itu? Nah, jenisnya itu bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok. Ya. Berapa, Le? 3 kelompok. Yang pertama adalah jangka sorong biasa. Ya. Jangka sorong biasa. Yang kedua, jangka sorong jam ukur atau dial. Yang ketiga, jangka sorong digital. Ya, jadi ada 3 jenis. Jangka sorong biasa, jangka sorong jam ukur atau dial, dan jangka sorong digital. Ya, ada 3 jenis. Next, ya. Sekarang bentuknya kayak mana dari masing-masing jangka sorong tersebut? Nih. Nomor 1 ini yang kategori biasa. Ya, jangka sorong biasa. Yang sering beredar dan mungkin artinya mungkin harga juga lebih terjangkau. Ya. Tapi kalau kita ngomong merek juga akan berbeda harga. Ya. Ini bentuk dari jangka sorong biasa. Ya. Yang kedua, jangka sorong jam atau dial. Maksudnya adalah ini sebenarnya sebuah jangka sorong yang biasa,
cuman dia dikombinasiin dengan sebuah jam. Dia nempel di sini. Itu ya. Makanya disebut jangka sorong, jam atau diode. Itu ya. Tapi tampilannya masih tetap angka. Ya, artinya jarum. Di sini ada jarumnya. Ya, ada angka-angka di situ. Yang kedua, yang ketiga. Apa yang ketiga, Nurul? Yang ketiga jangka sorong apa, Nurul? Digital. Ya. Nah, alat ini sudah istilahnya mutakhir. Jadi kita tidak perlu melihat garisnya yang mana, enggak. Pokoknya set kunci ya, buka kunci, dia langsung muncul seperti angka kayak di kalkulator. Ya, ini yang jenis digital. Oke, jadi itu jenisnya. Ya, ada 3 jenis. Next, sekarang kita lihat konstruksinya, bentuk dari sebuah bagian-bagian dari jangka sorong. Bagian-bagiannya apa aja? Kalau kita kan ada kepala, ada mata, ada kaki, dan seterusnya gitu ya. Alat juga begitu, dia punya bagian-bagian. Tentunya bagian-bagian itu juga nanti akan mempunyai fungsi masing-masing, gitu ya. Kalau kuping di badan kita fungsinya untuk mendengar, nggak mungkin untuk makan atau melihat. Itu kuping, masa kuping buat makan? Ya enggak? Ya, artinya berarti di tiap bagian itu ada fungsi dan kegunaannya. Jangan sampai salah penggunaan. Kalau nanti kita salah penggunaan, repot. Kepala itu di atas untuk gunanya untuk berpikir, ya. Itu kamu gunakan di bawah untuk jalan, repot nanti urusan. Ya, artinya tidak sebagaimana mestinya, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagian-bagiannya. Oke, bagian ini yang disebut rahang dalam. Ya, apa? Rahang dalam. Ya. Terus bawah ini disebut rahang luar. Apa? Rahang luar. Apa Haikal? Rahang luar, Pak. Rahang luar. Ya. Ulum ini disebut apa, Ulum? Baut pengunci. Baut pengunci. Ya, ini baut penguncinya. Ya. Terus di sini di bagian belakang itu ada disebut dengan ekornya atau tangkai kedalaman. Itu bentuk dari jangka sorong, salah satu atau beberapa bagiannya. Jelas? Ya, ini bisa ya. Rahang dalam, rahang luar. Di sini baut penguncinya. Terus di sini bagian belakang ada tangkai kedalaman. Nah, terus di dalam jangka sorong itu ada 2 skala. Ada berapa? 2 apa? Skala. 2 skala. Skala apa, Dwi? Skala Nonius sama utama. Ya, ada 2 jenis skala. Yang pertama disebut skala utama atau juga disebut skala tetap. Ya, skala utama atau skala tetap. Kenapa disebut skala tetap? Mungkin kalau ngomong tetap berarti dia statis, nggak bergerak. Makanya ini kan nggak bisa bergerak yang ini. Disebut skala utama atau skala tetap. Jelas? Yang bawah skala nonius atau skala geser. Ya. Kenapa disebut skala geser? Karena ini bisa digeser ke kanan
kanan ke kiri. Maka disebut skala geser atau skala nonius. Atau skala Vernier. Jelas ya? Jelas? Jelas anak-anak? Jadi itu bagian-bagian dari jangka sorong. Ya, ada rahang dalam, ada rahang luar, maupun pengunci, skala nonius, skala utama, dan tangkai kedalaman. Oke ya, itu anatomi atau bentuknya atau bagian-bagian dari sebuah jangka sorong. Oke, sekarang kita ngomong ketelitian. Ya, apa? Ketelitian. Tadi ketelitiannya ada berapa Nurul? Jangka sorong? 2. Satu ketelitian berapa? 0,02. Berapa? 0,02. 0,02. Yang di screen di depan ini ketelitian berapa? 0,05. Jadi ada dua ketelitian yang kita omongkan di sini ya. Satu 0,02. Yang kedua 0,05. Oke. Ya, ini contoh dari jangka sorong ketelitian 0,05. Ini ya. Oke. Next. Terus ini screen yang kedua nih, yang selanjutnya ya. Itu adalah ketelitian 0,02 ya. Yang pertama tadi 0,05, sekarang 0,02 ya. Next. Nah, ini sebuah ilustrasi cara mengukur diameter luar. Oke, ya. Memakai rahang bawah. Ya, diameter luar. Terus mengukur diameter dalam. Ini ilustrasi cara mengukur diameter dalam. Ya. Terus yang terakhir ini ilustrasi mengukur kedalaman. Gitu ya. Nah, jadi itu ilustrasi dari penggunaan pengukuran jangka sorong dari alat ukur jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan kedalaman dari sebuah objek. Gitu ya. Nah, terus
Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait pemaparan jaga sorok? Cukup? Oke, kalau cukup coba buat 3 kelompok ya. 3 kelompok masing-masing kelompok 3 orang ya. Silakan bentuk. Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja di situ ya. Silakan didiskusikan ya. Lembar kerja itu yang nanti saya kasih waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Nanti Bapak minta perwakilan tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil terkait diskusi alat ukur jangka sorok. Oke ya? Jelas? Jelas ya? Oke, kalau jelas silakan dikerjakan. Itu sudah Bapak siapkan buku literasinya, sudah siapkan di meja, LKPD juga sudah di meja. Kalau memang perlu pakai handphone darurat, silakan juga dipakai juga Bapak. Tapi konteksnya adalah HP digunakan untuk support pembelajaran saat jam belajar. Jelas anak-anak? Oke, kalau jelas selamat bekerja 20 menit dari sekarang. Silakan. Menit ya. Silakan diskusi. Kalau ada hal yang benar-benar gak ngerti, boleh tanya ke Bapak. Kalau gak ngerti, Pak ini kok gak ngerti, silakan tanya ya. Tapi silakan dulu diusahakan, dicoba dulu diskusi. Ada kesulitan nggak? Oke, Bapak izin ke kamar mandi dulu sebentar ya. Ya, Pak.
selesai? Belum? Belum ya? Oke, sudah sekitar 8 menit jalan. Ada kesulitan nggak? Nggak ada?
Gimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Gak ada? Aman? Oke, tetap semangat ya. Semangat? Kalau semangat coba kita berdiri dulu. Masing-masing kelompok silakan berdiri. Nah, silakan berdiri. Kita buat sedikit permainan. Ya, kita buat sedikit permainan. Ya, aturannya adalah nanti Bapak akan coba memberikan satu kata terkait pembelajaran hari ini, ya, dengan cara mentransfer melalui sebuah kode, ya, sebuah kode apa itu? Kode tepukan, ya, kode tepukan, ya. Teknisnya gimana? Coba kelompok 1 menghadap ke depan semua. Terus kelompok 2 menghadap ke sana. Terus kelompok 3 menghadap ke sana. Coba kelompok 3 agak mundur dulu. Kelompok 3 agak mundur. Terus boleh agak merapat. Ini boleh agak merapat. Oke. Nanti permainannya adalah Bapak akan memberikan sebuah kata. Satu kata, hanya satu kata. Tentunya di dalam satu kata itu ada beberapa huruf ya. Namanya kata. Jadi rangkaian dari beberapa huruf. Jadi ya.
Nanti kelompok 1 Bapak kasih namanya satu kata, kelompok 2 juga begitu, kelompok 3 juga begitu. Nah, nanti kalau Bapak bilang mulai, berarti mulai. Nah, nanti mana yang satu yang benar, yang kedua mana yang tercepat. Nah, jadi benar tapi cepat, gitu ya. Atau sebaliknya, cuman cepat tapi nggak benar juga nggak bisa. Ya, jadi harus benar dan cepat. Di sini, ini permainan sederhana ini. Poinnya adalah satu, kita itu hidup tidak bisa sendiri. Ya, kita harus saling kerja sama. Emang ada yang bisa hidup diri sendiri? Enggak bisa. Itu yang kita sebut dengan makhluk sosial. Ya, bagus. Simbiosis. Jadi hidup itu saling ya, melengkapi. Betul ya? Bagus. Simbiosis, bagus sih, Haikal bagus. Simbiosis itu kerjasama yang saling istilahnya menguntungkan, gitu ya. Oke. Coba maaf kelompok 1 merapat tapi agak ke depan. Tapi kata kuncinya ini adalah ya, ini jangan ucapkan lesan ke temannya, ya. Makanya dibutuhkan kecermatan, ya. Kecermatan untuk menyimak, ya. Jelas ya? Contohnya gini, misalkan gini. Nanti saya akan memberi satu kata pada ulum, ya. Nah, tentunya huruf itu kan ada urutan gitu, ya. Ada A, B, C, D. Kalau A itu abjad pertama, C abjad ketiga, gitu ya. Terus B abjad kedua, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, artinya nanti kamu menepuk punggung kawanmu, tepuk aja, jangan kenceng-kenceng juga. Kenceng juga sakit ya. Tepuk aja. Ya. Tapi nanti tepukan terakhir itu boleh agak sedikit ngaget, ya. Artinya selesai nyampein hurufnya, gitu ya. Kalau huruf A berarti tepukannya berapa kali? 2 kali. Kalau huruf B 2 kali. Ngerti aturan mainnya? Tapi kata kuncinya tadi ya, jangan ditransfer melalui lisan. Nanti kita proses dari orang pertama sampai terakhir apa benar, gitu ya. Nah, harapan kita sih benar, gitu ya. Tapi biasanya orang itu punya kecenderungan kalau nitip omongan, betul ya. Tapi kalau nitip barang biasanya kurang, gitu ya. Kalau kita nitip uang itu, sampai ke dia, gitu ya. Biasanya menang kurang kalau duit itu. Tapi kalau nitip omongan biasanya malah lebih. Ya, itu kecenderungan kita. Ya, itu sekilas info. Oke, berarti ya. Saya akan memberi satu kata dulu masing-masing kelompok. Nanti kalau saya bilang mulai, silakan mulai. Tapi nanti setelah orang pertama sudah mentransfer, Bapak minta geser, menjauh. Akhirnya agak menjauh dari teman di depannya, gitu ya, agak menjauh, gitu ya. Nah, nanti kalau sudah yang terakhir, nah, nanti menuliskan di papan tulis kata itu apa, terus nanti kita cross check. Ada yang masih bingung aturan mainnya? Ada yang bingung? Jelas? Jelas. Si ulum sini dulu. Ya, sini dulu. Nih, nanti kata yang ditransfer adalah ini ya. Ya, ini semua ini satu kata, ini namanya satu kata. Oke. Bisa baca? Bisa ya, tiga.
Ingat. Saya kasih waktu beberapa detik. Oh, ditulis tangan. Nanti kamu kasih tahu kawan ya. Oh ya, nih tulis tangan. Takut lupa. Ya, jangan dikasih ini tapi ya. Oke, tunggu dulu ya, bapak-bapak ya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 3. 100 menit. Kelompok 2. Kelompok 2, kamu lihat sana, nggak boleh lihat sini. Kelompok 2 ini katanya. Udah kerekam? Yakin? Ingat? Oke ya. Ingat ya? Oh, enggak ingat tapi ya? Ingat ya? Udah direkam ya? Oke, ini kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Ya. Nanti katanya ini ya. Nah, nanti oke. Udah ingat? Udah ingat? Udah siap? Siap belum? Siap ya? Kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Enggak satu-satu dulu. Ini di sini dulu. Diselesaikan dalam satu kata diselesaikan dulu. Enggak, yang pertama kata pertama. Satu kata diselesaikan. Satu kata selesaikan. Lanjut. Iya, nanti kamu yang terakhir tuh menyimpulkan itu kata apa. Gitu. Ya? Nanti ya. Udah selesai. Udah, kamu mundur sana, mundur. Sampai Z loh. Kata kuncinya jangan dibocorin ini. Kalau dibocorin enggak ini. Enggak dibocorin, Pak. Mundur ya, udah mundur agak. Jaga jarak. Sudah. Nah, mundur. Ulang. Sudah. Udah finish. Coba dituliskan di papan tulis. Kalau enggak berdiri di sini dulu enggak apa-apa. Tunggu yang ini selesai ya. Tunggu saja mati lupa. Hah? Lupa. Ditulis. Ya, Coba. Ya, ditulis. Kelompok 1. Kata apa itu? Kelompok 3 ya? Iya. Selesai, Pak. Apa? Apa ya? Tahu. Ya kan, betul kan? Oh ya. Jadi kita selesai bareng-bareng. Pak, diam dulu ya, ini diam dulu. Sudah? Sudah selesai? Ya silakan sini. Ya, boleh. Oh iya. Tahu kan dari mana? Kelompok 2. Terus kelompok 3.
kelompok 3. Oke, terima kasih. Sekarang masih berdiri dulu dong. Berdiri dulu yang tertib. Sekarang ayo kita cross check dari kelompok 1. Ya, kelompok 1, apa benar kata tadi yang coba ditransfer adalah akurasi? Betul ya? Akurasi. Berarti kerjasamanya baik. Berarti benar ya? Akurasi kata yang ditransfer tadi. Ya, benar. Berarti kerjasamanya bagus, kan gitu. Konsentrasinya juga bagus. Terus kelompok 2, benar nggak kata tadi yang ditransfer adalah teliti? Benar. Yakin? Nah, berarti kelompok 2 juga bagus mentransfer katanya, yaitu kata teliti. Ya. Oke. Kelompok 3, apa benar tadi kata yang ditransfer adalah nonius? Benar. Yakin? Nah, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 masing-masing kelompok kerjasamanya bagus, konsentrasinya bagus, patut kita kasih aplaus dulu. Sekarang coba saling membelakangi dulu. Berdiri, saling membelakangi. Saling membelakangi masing-masing. Ya, seperti tadi. Nah, kamu sana. Kamu sana. Ini juga sana. Nah, terus coba tangannya taruh di punggung masing-masing, punggung kawannya. Punggung kawannya. Nah, sekarang silakan saling memijit. Silakan saling memijit. 1 jam juga nggak apa-apa, nanti gantian. Capek tangan. Gitu. Gini. Enak enggak? Oke, sekarang gantian, balik. Pijit, jangan digebuk ya. Jangan digebuk, dipijit. Masuk angin mau lu. Oke. Ya, silakan terus sampai enak, biar agak seruan. Kan? Nah, sekarang udah cukup, silakan duduk dengan tertib. Jadi, itu adalah tadi sedikit permainan untuk mencairkan suasana, ya. Nah, tadi kata tadi kan Bapak sampaikan benar toh? Saya akan memberikan satu kata masing-masing kelompok terkait dengan pembelajaran hari ini. Nah, pembelajaran hari ini kan tentang alat ukur. Alat ukur apa? Jangka sorong. Nah, di dalam pengukuran itu ada salah satu kosakata yang harus kita ngerti, yaitu akurasi. Di dalam pengukuran kita harus akurat dan akurasi. Nah, alat ukurnya kalau nggak akurat, hasilnya juga nggak akurasi, kan gitu. Ya, kita punya ketelitian dalam membaca alat ukur, tapi alatnya akurasinya menyimpang jauh, juga nggak benar. Ya, jadi di dalam sebuah pengukuran apapun itu bentuknya, kita dibutuhkan satu keakurasian dari sebuah alat yang dipakai, ya. Terus yang kedua adalah ketelitian kita di dalam membaca. Betul ya? Kita menang teliti ini ya,
tapi akurasi alatnya sudah menyimpang jauh, nanti hasilnya juga nggak akurat. Gitu ya. Jadi saling dua-duanya harus mendukung. Ketertian di dalam diri kita ada, jadi faktor di diri kita dalam ketertian membaca itu ada, dan faktor alatnya atau faktor eksternal dari alat yang kita ukur juga harus memastikan bahwa alat itu juga baik dan akurat. Berarti ya? Nah, terus yang terakhir non use tadi adalah salah satu bagian skala yang ada di jangka sorong. Gitu ya? Oke. Itu tadi diskusinya sudah selesai apa belum, Nak? Sudah selesai apa belum? Siapa yang belum? Sudah semua? Belum ya. Kalau ada yang belum, Bapak kasih waktu 5 menit. Saya kasih waktu 5 menit lagi untuk diselesaikan. 5 menit diselesaikan. Ya. Ini tadi Bapak paparkan tadi ada yang biasa. Oh, kita kasih waktu rentang sedikit ya untuk kelompok 1. Oh iya, Mas, kelompok 3. Mana kelompok 3? Selesai belum?
selesai? Selesai ya? Oke. Kalau sudah selesai, coba saya ingin salah satu kelompok untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya. Perwakilan saja tiap kelompok satu. Silakan untuk kelompok satu coba presentasikan apa yang sudah didiskusikan terkait penggunaan jangka sorong. Ya, silakan. Yuk, siapa yang mau maju? Silakan. Kelompok diskusi silakan, kelompok satu silakan. Siapa perwakilan? Satu orang aja. Siapa? Silakan. Ayo. Ya, silakan. Maju, silakan maju. Perkenalkan nama. Tadi kan Bapak nanya apa sih yang dimaksud dengan jangka sorong. Nah, silakan perkenalkan namanya dulu aja. Nama langsung ke poinnya. Oke, suaranya coba volumenya agak naik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari alat ukur jangka sorong. Alat ukur jangka sorong biasa digunakan untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis, mengukur diameter bagian dalam atau bagian batu pipa, dan untuk mengukur kedalaman suatu bejana atau bejana yang sempit. Oke. Alat ukur jangka sorong adalah alat yang umumnya dipakai untuk mengukur dari diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman dari sebuah objek. Ya, itu yang dipresentasikan oleh Faisal. Ya. Mungkin ada kelompok yang mau mengomentari. Silakan. Kalau ada kelompok yang mau mengomentari. Cukup? Cukup? Oke, kalau cukup kita kasih aplaus ke temanmu di kelompok satu. Oke, terima kasih untuk Faisal. Silakan ke tempat duduknya. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Siapa? Laki-laki. Oke, perkenalkan nama dulu. Langsung ke poinnya. Oke, suaranya. Nah, kalian kan harus semangat ya. Nama Ahmad Haikal dari kelompok 2, Pak. Ya. Jelaskan bagian-bagian dari jangka sorong. Yang bagian atas, yang bagian atas untuk mengukur kedalaman. Ini, Pak. Mana yang bagian atas? Ini, Pak. Yang rahang atas. Oh ya, rahang atas. Nah, itu untuk mengukur Kedalaman kedalaman suatu lubang rahang atas. rahang atas. Coba dicek ulang. Diameter dalam. Diameter dalam. Ya. Rahang atas itu mengukur diameter dalam. Wow. Next. Itu yang rahang bawah ini untuk mengukur diameter luar. Rahang bawah untuk mengukur diameter luar. Nah, yang mana itu tadi? Ini, Pak. Oh ya. Oke, next. Itu ini ada apa? Tombol kunci. Baut kunci. Baut pengunci. Ya. Oke. Terus Yang di sini ada tangkai ukur juga kedalaman. ya, tangkai ukur atau ekor. Ekornya yang berfungsi untuk apa? Ukur kedalaman juga, Pak. Ukur kedalaman atau bisa ukur ketebalan juga ya. Oke, next. Ini ada skala Nonius. Skala Nonius. Nonius yang mana? Ini, Pak. Ini, Pak. Yang bisa gerak apa yang nggak bisa gerak? Yang Nonius itu. Ini bisa gerak.
yang bisa gerak. Berarti yang mana? Nah, ini ya. Ini yang bisa gerak. Ini skala apa? Noni. Ada skala apa tadi? Vernier. Ada skala apa lagi? Nama lainnya? Skala geser. Ya. Skala Vernier atau skala Nonius atau skala geser. Next. Terus yang tidak bergerak ini skala utama Atau skala ke jelas ya? Ada komentar dari kawan? Cukup? Cukup jelas? Bagian dari jangka sorong? Oke, kasih plus buat Eka. Silakan dulu. Next, kelompok 3. Silakan perwakilan untuk mempresentasikan. Perkenalkan namanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulun. Di nomor 3 Pak. Ya. Sebutkan macam-macam jangka sorong berdasarkan cara pembuatan hasil pengukuran. Ya, macam-macam jangka sorong berdasarkan pengukuran penggunaannya, gitu ya. Oke. Apa yang pertama? Yang pertama ada jangka sorong biasa. Jangka sorong biasa. Terus Yang kedua ada jangka sorong jam atau arloji. jangka sorong jam atau arloji atau jangka sorong dial. Next. Yang ketiga ada jangka sorong digital. Yang ketiga adalah jangka sorong digital. Jadi kesimpulannya ada berapa jenis jangka sorong? Gak berdasarkan penggunaan. Jelas anak-anak? Ada pertanyaan atau ada komentar dari kelompok terkait yang dipresentasikan Nurul? Cukup jelas? Kalau cukup jelas, kita kasih plus dan terima kasih. Silakan. Oke ya. Jadi kalau sudah itu silakan LKPD itu silakan. Sudah selesai? Sudah dituliskan namanya sudah? Kalau sudah silakan perwakilan satu orang untuk mengumpulkan. Satu orang berdiri dikumpulkan di meja rapat. Satu orang yang perwakilan. Sudah ada namanya ya? Oke, terima kasih. Oke. Sekarang saya akan memberikan post test. Ya. Post test. Artinya ini tes yang kita lakukan setelah kita atau setelah Bapak memaparkan. Kalau tadi di awal belum ya. Nah, sekarang kita post test. Saya minta silakan pegang handphone dan buka masing-masing. Masuk ke kuisis.
Sorong. Silakan masukkan kode. Haikal, Nabil, Hadapi, Kesan, Nando, Raka, Kresna, Faisal, dan Ulum. Sudah semua? Sudah? Nah, sudah masuk? Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, mulai. Sementara Raka. Raka masih di depan.
Akhirnya. Nanda, Nandu, pemimpin Nandu sementara. Selesai? Oke, Raka, Nando, Ulum. Oke. Oke, itu post-test ya. Nanti post-test itu akan Bapak cross check. Nanti Bapak akan coba, nanti Bapak pengayaan dulu mana yang lulus, mana yang enggak ya. Yang lulus bisa ke tahap selanjutnya. Yang belum lulus nanti ada tambahan materi dari Bapak. Yang belum lulus, yang sudah lulus berarti bisa lanjut ke materi selanjutnya. Gitu ya. Nah, artinya hari ini kita belajar tentang penggunaan alat ukur jangka kosong. Nah, hari ini lebih ke pemahamannya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita coba langsung eksekusi untuk praktek pengukuran secara langsung ke real ke benda kerja. Gitu ya. Itu untuk pertemuan nanti selanjutnya bagi yang sudah lulus. Kalau yang belum lulus nanti dapat tambahan materi dari Bapak. Jelas anak-anak? Paham? Oke. Sebagai penutup, saya coba minta kira-kira seperti apa pembelajaran hari ini menurut anak-anakku? Seperti apa pembelajaran ini? Ya. Gimana? Menyenangkan. Oh, dari sisi mana kok bisa menyenangkan? Dari sisi apa? Dari penjelasan, dari materi yang disampaikan, apalagi rangkaian kegiatan. Nah, ada lagi? Artinya mungkin lebih kita bisa memanfaatkan teknologi dan informasi untuk support pembelajaran, gitu ya. Artinya di dalam pembelajaran itu lebih mudah kita pahami atau kita mengerti, gitu ya. Oke, hari ini mungkin cukup ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita bagi yang lulus kita ke pengukuran langsung melalui alat dan benda kerja atau objek asli. Ya, hari ini di pemahaman dari bagian fungsi dan tingkat ketelitiannya. Itu ya. Oke.
Coba saya minta tolong dicek sekeliling kelas dulu ada kotoran apa enggak? Enggak ada, bersih? Cukup? Aman? Nah, kalau aman, silakan saya minta dipimpin doanya dulu dengan membaca Al-Quran. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, kita bisa diberi keselamatan nanti saat pulang ke rumah bisa kumpul dengan keluarga, dan jangan lupa juga mudah-mudahan dan harapan besar kita hari ini kita belajar suatu saat nanti mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita melihat sebuah apa yang dipelajari bukan konteksnya besar kecilnya, tetapi kemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Buat belajar tinggi-tinggi tapi kalau nggak ada manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa juga kurang afdol. Gitu ya. Tapi hal mungkin dilihat sepele, tapi kok di dalam praktek keseharian itu bermanfaat, itu rasanya akan lebih berguna. Gitu ya. Oke, hari ini cukup. Silakan saya minta dipimpin doanya secara lantang, biasa seperti biasa. Pas penutupan, silakan Dwi Ardel, saya minta untuk ditutup pembelajaran hari ini. Ya, oke, silakan. Semua siap. Damai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di atas meja Bapak minta dirapikan, disusun. Nah, dirapikan dulu, disusun. Selesai Bapak off.